Tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa shafiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pagi hari ini dengan banyak memuji dan bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang tidak pernah berhenti dianugerahkan kepada kita semuanya. Begitu luas anugerah yang diberikan Allah kepada makhluk-makhluknya, hingga yang paling lemah sekalipun di antaranya adalah serangga kecil ya, maupun cacing yang ada di dalam tanah. Tidak ada yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Oleh karenanya begitu luasnya rezeki Allah, begitu luasnya anugerah Allah, seyogianya menjadikan hamba-hambanya senantiasa berpikir, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh jika Anda tidak menghitung nikmatnya Allah, pasti Anda tidak akan mampu menghitungnya. Karena memang yang sudah diberikan juga sudah terlalu banyak, yang belum diberikan juga jauh lebih banyak. Oleh karenanya seorang mukmin tidak layak jika mereka berputus asa dari rahmat Allah. Seorang mukmin tidak layak jika mereka berputus asa di jalan Allah. Seorang mukmin tidak pantas putus harapan, ya, kehilangan harapan di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, karena harapan yang kekal abadi ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita semuanya harapkan, bukan sekedar materi, bukan hayalan dunia, tapi yang kita harapkan, dan itu adalah harapan hakiki yang abadi, yaitu keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya jika kemarin kita membahas tentang ar-ridho bi qada'illah, perasaan senang dengan apapun keputusan Allah. Karena jika orang sudah cinta, karena kalau orang itu sudah mengatakan cinta kepada Allah, maka nikmat dan ujian bagi dirinya tidak ada bedanya. Saya ulangi,
Kalau orang itu sudah cinta sama Allah, dia diberi nikmat atau diberi ujian, di hadapannya sudah tidak ada bedanya lagi. Karena dua-duanya adalah dari yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira saya boleh bertanya tidak? Apa yang membuat bapak-bapak atau ibu-ibu bisa bertahan dengan pasangan hidupnya selama ini? Bukankah Anda sering dikecewakan? Halo? Halo? Sering kecewa betul Bu? Jujur saja. Iya kan? Yang kita pilih-pilih sendiri, yang kita lamar-lamar sendiri, yang kita akad sendiri. Begitu saja, terkadang kita masih kecewa. Gini mungkin. Betul? Betul. Tapikah apa terus kemudian ketika kita kecewa terus kita putus asa? Oh, ternyata tidak. Ternyata kita nggak pernah putus asa dengan pasangan kita. Kita selalu yakin bahwa besok bisa diperbaiki, bahwa besok masih ada harapan, bahwa besok akan lebih baik. Ya, belum lagi ketika melihat anak-anak yang tumbuh menyenangkan. Ya kan? Harapan itu selalu muncul setiap bangun tidur kita, bahwa keluarga kita akan tetap utuh, bahwa besok akan lebih baik, dan begitu terus. Karena apa? Karena kita sudah yakin berjalan dengan orang yang kita cintai. Nah, begitupun seorang mukmin. Jika dia sudah berjalan bersama Allah Ta'ala, dia menghadapi hidup ini selalu dengan optimis. Dia pantang putus harapan. Apapun ujiannya, selalu dia akan hadapi dengan optimis. La'alla khair, insyaallah. Apa ya doa yang kemarin kita ajarkan? La'alla khair, insyaallah. Mudah-mudahan baik, insyaallah. Selalu semuanya menjadi positif. Ya, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa ya, keanehan namun itu adalah kenyataan, betapa orang yang besar energi cintanya itu tidak pernah kehilangan harapan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, yang mirip dengan harapan ini namanya adalah hayalan. Apa bedanya harapan dengan hayalan? Bu, tema kita pagi hari ini adalah ar-roja, yaitu berharap. Berharap kepada siapa? Allah Ta'ala. Nah, makanya perlu kita ketahui dulu apa bedanya harapan dengan hayalan. Apa kira-kira Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nek harapan itu bagaimana? Nek hayalan itu seperti apa? Bingung ya? Iya kan? Kan dalam kita melakukan sesuatu itu selalu dihadapkan dengan dua hal ini. Sebenarnya kita itu melakukan sesuatu menuju kepada hayalan atau menuju kepada harapan. Maka itu perlu didudukkan agar supaya seorang mukmin tidak terjebak di sana dalam jalan-jalan hayalan. Itu loh. Karena memang di antara jebakan-jebakan iblis, ya, jebakan-jebakan setan itu melalui hayalan. Apa? Hayalan.
ya kan? Sesuatu yang dibuat seolah-olah indah, namun hakikatnya nggak indah sama sekali. Seolah-olah menjanjikan, tapi hakikatnya sama sekali nggak ada untung-untungnya. Ya, bahkan merugikan. Dengan bermain di dunia hayalan. Maka orang mukmin di dalam Al-Quran dilarang banyak berhayal. Berhayal boleh, karena itu imajinasi. Tapi banyak berhayal itu menjadi penyakit, racun. Ya. Maka saya sering nasihati yang muda-muda itu, ya kan, wahai para pemuda gitu kan, bangunlah, lihatlah orang-orang sedang mewujudkan mimpinya. Jangan terlalu lama Anda bermimpi. Wih, tangi, liyane wis do nglamar. Kowe gur bayangke nikah. Iya kan? Yang lain sudah sampai pelaminan, Anda masih di bayangan gitu kan. Oleh karenanya setiap amal itu selalu diikatkan dengan niat. Ketika seorang mukmin akan melakukan amalan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung niatnya. Segala sesuatu itu ada alasannya. Mengapa Anda melakukan itu? Ya. Karena kalau diputuskan amal perbuatan dari niatan, tidak ada faedahnya. Maka bila alasan untuk melakukan sesuatu itu tiada, maka dianggap seseorang melakukan sesuatu kok tanpa alasan, itu namanya kebodohan. Dan itu sesungguhnya dia tertipu dengan angan-angan. Maka aneh ada orang melakukan sesuatu, lah ngopo to kowe kok ngene? Lucu Pak ya. Ketika orang melakukan sesuatu ditanya, kenapa Anda melakukan ini? Tidak tahu. Saya juga tidak tahu loh. Aneh. Orang melakukan sesuatu kok tidak tahu kan begitu. Tidak tahu apa yang dia maksudkan. Ya. Kenapa Anda melakukan puasa Ramadan? Tidak tahu. Pokoknya saya puasa. Iya. Tentunya nggak benar kan? Orang melakukan amal ibadah apapun pasti ada maksud dan tujuannya. Ya. Karena maksud dan tujuan inilah yang menjadikan orang muncul harapan. Coba. Setiap amal perbuatan pasti ada di sana disebutkan maksudnya. Contohnya adalah tentang puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Alasannya apa? La'allakum tattaqun. Alasannya supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Gitu kan. Urusan nanti masuk surga atau mendapatkan ridhonya Allah itu urusan Allah. Urusannya adalah saya pengen jadi orang yang bertakwa. Nah, sekolahnya melalui puasa itu. Ya kan? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa Anda salat? Saya pengen mencegah keburukan-keburukan dari diri saya. Jadi ngerti Pak, kita melakukan sesuatu itu arahnya kemana gitu loh. Jadi kenapa ada orang sholat tapi tidak berubah akhlak dan perilakunya?
Karena dia mengerjakan sholat sekedar menggugurkan kewajiban, nggak ngerti tujuan daripada disyariatkannya sholat, nggak ngerti tujuan daripada disyariatkannya puasa, nggak ngerti tujuan disyariatkannya zakat, sehingga dia melakukan membayarkan zakat, menunaikan zakat itu menjadi sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi nggak ngerti kalau zakat itu hakikatnya adalah menyucikan diri kita dari kekikiran, menyucikan diri kita dari kesombongan, membersihkan sebagian harta kita yang tersisa sehingga harta itu menjadi barokah. Sehingga ketika orang membayarkan zakat itu seperti orang sakit yang membayar obat supaya dia sembuh. Halo. Kalau jenengan sakit, datang ke rumah sakit, kemudian dokter bilang, "Bu, ini obatnya agak mahal." Lah pinten toh Pak? Harganya 2 juta. Jenengan tumbas mboten, Bu? Bu, jenengan tumbas mboten? Obat sing regane 2 yuta mau lho, Bu. Hah? Jenengan tumbas mboten, Pak? Niki sing sanjang dokter spesialis jenengan nek pengen ndang sembuh, Bu. Obate nggih niki ning radi awis. Lah pinten to, Pak? 2 yuta. Jenengan tumbas mboten, Bu? Ya larang ya tetep tak tuku, Pak Ustaz. Jenenge pengen sehat kan gitu nggih. Nggih napa nggih? Nate sakit gigi, Bu. Pernah sakit gigi? Pernah nggih? Lebih baik sakit gigi atau sakit hati, Bu? Ora happy. Hah? Lebih baik sakit hati apa sakit gigi? Nek jarene santri-santri mending sakit hati kan dienggo ngaji mari ya, lara untu kelimpungan gitu kan. Ya. Orang kalau sudah di puncak rasa sakit, berapapun obat itu pasti pengennya dibayar gitu kan. Nah itu. Makanya segala sesuatu itu pasti punya alasan. Kenapa obat yang mahal 2 juta rupiah Anda beli gitu kan? Kenapa nggak nyari yang lebih murah? Saya pengen segera sehat. Kan begitu nggih? Iya. Seandainya orang tahu bahwa satu-satunya jalan menyelamatkan dirinya dari ujian yang berat itu adalah dengan bersedekah, pasti dia akan bersedekah. Nggih napa nggih? Seandainya orang tahu pahalanya berangkat subuh, ya sholat subuh, ya kan? Halo, akan diberikan kepadanya nikmat dunia akhirat, dia berangkat, pasti berangkat. Seandainya orang tahu pahala mengasuh 2 anak yatim, kata Rasulullah, ana wa fil jannati hakada. Saya dengannya besok di surga seperti ini. Pasti dia akan cari itu anak orang yatim. Ya, anak-anak yatim dia akan asuh itu. Halo. Seandainya orang tahu bidadari, pernah lihat bidadari, Pak? Pernah lihat? Pernah belum, Bu? Pernah Ustaz? Kapan? Kalau pas ngaca itu. Itu namanya membidadarikan diri sendiri gitu ya. Nah iya. Seandainya manusia itu tahu atau lihat bidadari, pasti dia akan rela berkorban di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Bayangkan itu. Rasulullah menyampaikan, seandainya air liurnya bidadari itu
ya jatuh ke lautan. Itu langsung jadi tawar Pak, lautan itu. Wih lagi idune Bu. Ya, belum yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Makanya segala sesuatu itu dilakukan pasti ada di sana alasan. Maka ar-raja berpengharap atau berharap huwa irtiyahul qalbi lintidhari ma huwa mahbubun indah, yaitu ketenangan hati dalam menunggu apa-apa yang dicintainya. Nah, ini bab yang kita bahas pada pagi hari ini. Salah satu konsekuensi daripada cinta kepada Allah akan memunculkan al-khauf war roja. Al-khauf itu rasa takut, roja itu adalah berharap. Ya, semua orang yang jatuh cinta pasti dihadapkan dengan dua hal ini, yaitu takut dan harap. Takut ditinggalkan, takut dimarahi, ya kan? Tapi juga berharap, roja, ya kan? Harapannya apa? Cintanya dibalas, cintanya diterima, cintanya dihargai, ya kan? Begitupun seorang hamba ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan pada dirinya rasa khawatir, rasa takut, jangan-jangan ibadah saya nggak diterima. Jangan-jangan kalau saya melakukan maksiat Allah murka dengan saya sehingga dia jauhi maksiat. Al-khauf. Saya khawatir masuk ke nerakanya Allah, tapi di sisi lain saya juga berharap masuk surganya Allah. Betul? Ya, maka seorang mukmin melakukan amal-amal ibadah pasti juga di sana karena ada maksudnya, ada alasannya. Alasan yang paling logis, yang paling dasar adalah karena ini adalah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi saya bertakwa kepada Allah adalah saya menjalankan perintahnya, saya menjauhi larangan-larangannya. Ya, meskipun nanti niatan dalam melakukan amal itu juga bertingkat-tingkat gitu kan, bertingkat-tingkat. Ada yang sekedar menggugurkan ya kewajiban, ada yang karena itu apa istilahnya? Karena itu diwajibkan gitu kan. Ya, sedangkan mereka yang sampai pada tingkat ma'rifat sudah tidak menganggapnya lagi menjadi beban. Ya, tapi itu adalah jalan. Ya, jalan yang memang saya sukai. Jalan yang memang saya harus tempuh. Ya. Maka orang yang sudah sampai tahap keimanan yang tinggi melaksanakan sholat itu bukan lagi menjadi beban. Melaksanakan sholat itu bukan lagi karena itu kewajiban, tapi merasakan sholat itu sudah menjadi kebutuhan. Kalau saya nggak sholat saya nggak tenang, ya kan? Makanya para sahabat itu diantara mereka ada yang mengatakan, seandainya bukan karena sholat dan bukan karena Quran, saya tidak berharap ada di dunia ini. Karena dia mendapati nikmatnya dunia itu ya ada di Quran, ada di sholat. Yang lainnya itu hanya hiasan saja. Karena di dalam membaca Quran, di saat membaca Quran, di saat sholat, dia baru bisa merasakan ya nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya duduk bersama Allah taala. Ya kan? Nah, dalam hal ini maka orang yang sudah sampai tahap roja berharap ya
itu merasakan irtiyahul qalb, hatinya itu tenang. Tenang dengan apa? Apa-apa yang dijanjikan Allah. Kalau Allah sudah menjanjikan fa inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan pasti ada kemudahan, maka hatinya tenang. Ini saya lagi sulit, tapi sebentar lagi ada saatnya Allah berikan kemudahan. Dia yakin dengan itu, dia tenang dengan itu, dia nggak putus harapan, dia yakin betul karena Allah sudah menjanjikan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau Allah sudah menyatakan dalam Qur'annya bahwa yang hak pasti akan menang. Qad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jika telah datang kebenaran, maka yang namanya kebatilan pasti sirna. Karena sesungguhnya kebatilan itu kana zahuqa, dari dulu pasti kalah. Maka hatinya tenang, ya kan? Nggak mungkin Allah itu menyelisihi janjinya. Kalau Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dari masalah-masalahnya, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Yakin dengan itu. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya tawakal, maka Allah akan mencukupi dirinya. Dia yakin dengan itu. Maka sikap roja, sikap berharap yang benar ini adalah muncul di dalam hati seorang mukmin, rasa tenang dengan apa tadi? Rasa tenangnya hati kita dengan apa-apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menggadekannya dengan hal yang dimurkai Allah. Kalau Anda sudah yakin bahwasanya setiap kesulitan ada kemudahan yang dijanjikan Allah, jangan Anda mencari kemudahan-kemudahan dari selain Allah, ya kan? Dengan berbuat syirik yang dianggap itu bisa menyelesaikan masalahnya, tapi ketahuilah itu hanya tipuan belaka dari syaitan supaya Anda tergelincir dari kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika salah berharap, ya, padahal perasaan tenang tadi muncul karena dia yakin dengan harapannya, karena harapannya itu adalah diberikan oleh yang maha menepati janji-janjinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau salah seseorang itu di dalam berharap, maka yang menjadi akhir daripada tujuannya adalah hayalan-hayalan belaka. Maka ini penting untuk difahami, ya. Sebenarnya apa tujuan daripada amal-amal Anda itu? Jika tujuannya adalah riya, tujuannya adalah pamer, tujuannya adalah ketenaran, tujuannya adalah kedudukan, tujuannya adalah kesohoran, tujuannya adalah keuntungan duniawi, maka itu adalah fata morgana. Seolah Anda menggapai, tapi sesungguhnya Anda tidak mendapatkan
apa. Seolah Anda mencapai, tapi capaian Anda itu tiada makna. Itulah mengapa orang yang salah ya di dalam mencari tujuan hidupnya itu merasakan gersang. Dia dapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Karena memang harapan yang dia gantungkan itu bukan harapan yang hakiki, bukan harapan yang abadi, tapi harapan-harapan yang sesaat belaka, yang sifatnya duniawi. Maka bayangkan ada orang wa minan nasi may yu'minu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil akhirati wa ma hum bimu'minin. Digambarkan dalam surat Al-Baqarah, ada di antara orang itu yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah, kami iman dengan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka sebenarnya hakikatnya tidak beriman. Coba bayangkan itu. Mereka hanya menipu Allah. Yukhadi'un Allah. Walladzina amanu, menipu orang-orang beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi ketahuilah, enggak ada yang lain kecuali mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri. Coba bayangkan, ada orang sudah mengaku beriman kepada Allah, tapi mereka tidak benar-benar beriman. Karena dia melakukan semua yang dia lakukan dari syariat itu tujuannya bukan Allah. Ya, tujuannya bukan akhirat, tapi tujuannya adalah keuntungan duniawi. Ya, bagi amplop, bagi apa nih Bu? Bansos, bagi apa nih? Sembako. Ya kan? Tapi tujuannya bukan. Ya sudah, dia dapatkan apa yang dia dapatkan dari maksud duniawinya, tapi tidak mendapatkan maksud akhiratnya. Maka kalau ada orang yang mengaku mencintai Allah, kemudian tidak menempuh apa yang disyariatkan Allah, itu seolah seperti orang yang mencintai orang yang tidak mencintai dirinya. Gimana rasanya mencintai orang yang tidak mencintaimu? Itu namanya apa, Bu? Bertepuk sebelah tangan. Mencintai orang yang tidak mencintaimu itu nyiksa. Ya kan? Mengharap sesuatu yang tak pasti. Ya. Seperti apa tadi? Seperti berlari mengejar fata morgana. Kok bisa begitu? Iya. Bagaimana mungkin Anda mengaku mencintai Allah, tapi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Allah? Bagaimana mungkin Anda mengaku mencintai Allah, tapi justru melakukan apa-apa yang dibenci Allah? Bagaimana mungkin Anda mengaku mencintai Allah, tapi mendekat kepada Allah dengan sesuatu yang dibenci Allah? Maka itu orang yang tertipu. Orang yang tertipu. Ada enggak sih orang yang mengaku mencintai Allah, tapi mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang dibenci Allah? Ada enggak itu? Ada enggak? Ada enggak contohnya dalam kehidupan kita ini? Hah? Banyak, Bu.
Loh kok iso? Banyak. Makanya dalam Quran tuh sampai Allah menyebutkan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, seolah-olah mereka melakukan kebaikan, ya kan? Akan tetapi hakikatnya mereka melakukan keburukan. Bagi-bagi amplop, bagus nggak Bu? Bagi-bagi amplop itu bagus nggak? Bagus kan? Termasuk dapat nggak jenengan kemarin? Nggak dapat tatmu. Neng sing ngedungke tak ancam gitu. Wah, omahku dilewati gitu kan. Bagi-bagi angpau bagus gitu kan. Tapi kalau angpaunya dari hasil korupsi, gimana kira-kira? Ya kan? Ada orang sedekah tapi dengan duit nyolong. Halo? Ada orang beri beasiswa dengan merusak sumber daya alam. Memberi beasiswa bagus, merusak sumber daya alam dosa, ya kan? Ada orang naik haji tapi dengan hasil judi online. Halo. Nah, apalagi dengan dunia medsos sekarang ini, wah semuanya campur aduk orang genah ini kok Pak. Saya malam-malam itu di WA, ada yang dengan sopannya menyampaikan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, mohon Ustadz berkenan untuk saya masukkan ke grup syariat ya, syar'i ya, ke grup syar'i ekonomi, politik ya, dan hukum Islam bersama Ustadz Abdus Somad. Terus gambare nganggo peci. Halo. Ibu-ibu biar paham ini ya. Gambare nganggo peci, gayanya seperti Ustadz. Saya balas, oh ya silahkan gitu kan. Langsung itu Bu, dibalas. Oh ya, nanti sebentar lagi Ustadz akan mendapatkan apa? WA chat ya kan, yang di situ berisi angka-angka. Berisi apa? Angka-angka. Yang katanya itu untuk two verification gitu. Jadi two step verification. Untuk step 2 langkah verifikasi, harapannya katanya supaya grup itu apa istilahnya, tidak semua orang bisa masuk ke grup itu. Saya diamkan aja, saya diamkan. Gimana saat sudah gitu kan? Kalau sudah mohon segera dikirim ke sini angkanya, nomornya. Saya diamkan aja. Gimana Ustaz, sudah apa belum gitu kan? Padahal itu malam Bu, jam 11:30-an. Saya diamkan aja. Mohon segera dimasukkan gitu kan. Kesadaran saya langsung bangkit tuh. Ini kalau orang itu benar-benar baik, nggak mungkin seperti ini. Dan sekarang itu banyak sekali modus penipuan ya, dengan menggunakan peci, dengan menggunakan kerudung, ya kan? Yang ujung-ujungnya nanti diseret kepada penipuan, yang ujung-ujungnya akun kita kebobolan terus dipakai untuk menipu orang, yang ujung-ujungnya diseret ke judi online, diseret ke pinjaman online. Sekarang hati-hati Bu, ya kan? Ada modus-modus seperti itu. Waqad 'allamal ulama'ul qulubu, maka para ulama
telah mengajarkan kepada kita semuanya, para ulama spesialis di bidang hati. Mereka mengatakan, ketahuilah, annad dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu pada hakikatnya adalah ladangnya akhirat. Jadi dunia itu bukan tujuan akhir, Pak, Bu. Jangan tertipu kita. Ya, nanti panennya itu di akhirat. Nanemnya di dunia, manennya di akhirat. Jadi di dunia ini tergantung apa yang kita tanam dan bagaimana perlakuan kita dengan tanaman itu. Dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Wal qalbu kal ardi, sedangkan hati kita ini adalah laksana tanahnya. Wal imanu kal buduri fiha, sedang iman itu adalah seperti benih-benih yang ditanam padanya. Jadi hati kita itu tanahnya, iman itu benihnya, amal-amal ketaatan itu adalah bagaimana kita menggarap tanah dan mengairinya. Jadi kalau Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kok terus kemudian nggak sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, seperti orang yang menanam benih kemudian ditinggal tok. Tanahnya tidak diolah, rumputnya nggak dihilangkan, juga tidak disirami. Kira-kira tumbuh tidak itu? Tidak, bahkan bisa mati. Nah, digambarkan wa ta'atu jariyatun majra taqlibil ard. Maka orang yang melaksanakan amal ketaatan itu seperti orang yang proses membalik tanahnya atau membajaknya. Wa tathhiriha, dan membersihkan tanah itu dari rerumputannya, dari gulmanya. Wa majra hafril anhari wa siyaqihil ma'u ilaiha, dan seperti orang yang membuat saluran air dari sungai sehingga mengalir ke benih-benih tadi air yang cukup. Maka bayangkan kalau Anda mengaku beriman terus kemudian tidak melakukan amal ketaatan, iman itu nanti lama-lama mati itu. Maka supaya iman itu senantiasa tumbuh, supaya iman itu senantiasa hidup, harus dijaga, dirawat dengan amal ketaatan. Ya dengan sholatnya, ya dengan zakatnya, ya dengan Qur'annya, itu kan, dengan zikirnya, wiridnya, sehingga iman itu terus hidup. Iman itu senantiasa kokoh. Iman itu senantiasa mendorongnya untuk yakin dengan apa-apa yang dijanjikan Allah. Maka orang mukmin kena ujian, nggak ada yang dibayangkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia kuat menahan ujian sebesar apapun. Maka kalau di Jepang ada harakiri, ada istilahnya bunuh diri, gitu kan? Ketika dia malu menghadapi ujian dunia yang dia tidak bisa melewatinya, terus kemudian dia membunuh dirinya, baik dengan menusuk dirinya atau terjun dari jembatan. Menurut mereka itu adalah kehormatan. Oh, itu bukan kehormatan. Itu lari dari masalah namanya. Ya kan? Orang mukmin tidak begitu cara menyelesaikan masalah. Dia senantiasa punya harapan, yaitu kepada Allah. Ya, tidak ada istilahnya putus harapan. Wala tai'asu mir rohillah, innahu la yai'asu mir rohillah illal qaumul kafirun, kata Allah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir atau kufur kepada Allah. Ya, orang mukmin tidak mungkin putus asa dari Allah Ta'ala.
Kemudian wal qalbul mustahharat mustahtar bid dunya mustaghriq biha kal ardis sabkhah allati la yanmu fiha al badru wa yaumal qiyamati huwal hasadu wa la yahsudu ahadun illa mazarah. Maka hatinya orang yang tertutup oleh dunia, hatinya orang yang tenggelam dalam kecintaannya terhadap dunia, itu diumpamakan seperti tanah yang sabkhoh. Sabkhoh itu apa? Tanah rawa. Tanah rawa ini kan tanduri jagung urip nang mboten Bu. Tanduri pari. Tanduri pari ya ora iso, tanduri jagung ya ora iso. Ala tilayan mufiyah badar, yang enggak bisa tumbuh di padanya itu apa? Benih-benih tadi. Wa yaumal qiyamati huwal hasadu, dan padahal besok hari kiamat dia adalah orang yang akan menuai apa yang dia tanamnya. Jadi kalau dia menanam pada area atau bidang tanah yang tidak subur, ya Anda bisa tahu sendiri hasilnya seperti apa. Maka kalau pelajaran kita ini adalah tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas, yaitu proses penjernihan jiwa, atau bisa dikatakan proses penyiapan lahan, gitu ya Bu ya. Jadi hati kita ini kadang ya tumbuh gulma maksiat, tumbuh apa? Ilalang dosa. Maka dengan tazkiyatun nafas kita olah lagi itu tanah. Ya kan? Kita hilangkan gulmanya, kita hilangkan di sana rumput-rumputnya, kita hilangkan ilalangnya, sehingga tanah itu menjadi subur kembali, sehingga benih-benih iman bisa tumbuh kembali, ya kan? Sehingga kalau diberi ilmu itu ilmunya bisa tumbuh dan berbuah. Ya, maka hal yang selalu kita ajarkan di pesantren, sebelum santri itu kita kasih ilmu-ilmu yang lainnya, yaitu adalah ilmu adab thalibul ilm, ilmu tentang adab para penuntut ilmu, yang di dalamnya membahas tentang ikhlas, tentang sabar. Sama seperti ini Pak, ya, menyiapkan santri-santri itu supaya hati mereka siap untuk ditanami ilmu. Dan kalau nanti bawa ilmu tidak sombong, orang mentang-mentang terus terkenal, sing dodol es dinyek bodo gitu. Misalnya gitu ya. Jadi adab sebelum ilmu itu penting sekali. Ya. Jadi ibarat orang mau diajari ilmu pedang, itu diajari dulu adab-adabnya membawa pedang. Diajari dulu tata caranya, ya. Jadi sejarah tentang pedang, ilmunya pedang itu ditanamkan dulu. Ya, adab-adabnya membawa pedang itu. Sehingga nanti kalau bawa pedang nggak sembarangan. Kita sebelum belajar memanah itu diajarkan dulu adab-adabnya memanah. Sehingga orang ngawur gitu Bu ya. Nggawa panahan sembarangan akhirnya jebret liyane. Ya. Sama seperti itu. Nanti Anda membawa ilmu agama itu juga bisa berpotensi bahaya. Kalau sampai ya kan Anda gunakan dalil-dalil itu untuk melukai yang lainnya. Ya, maka penting di situ. Maka diproses, disiapkan hati kita sedemikian rupa sehingga nanti tanaman-tanaman iman, tanaman-tanaman ilmu yang ditaruh di hati kita itu bisa tumbuh dengan baik. Bahkan harapannya sampai berbuah. Dan buahnya manis, ora kecut. Ibu ya. Enak Bu, sing buahnya jadinya kecut Bu. Enak gitu kan. Jane yo mukmin, jane yo Islam gitu kan. Ning nek karo tanggane merengut, jegadul,
Ya Bu ya, nek ngomong ra enak itu kan. Sekali ngomong nyelekit ya Bu ya. Nah iya, itu gambaran yang buahnya kecut tadi. Ra enak dipangan gitu kan. Jane yo sering taklim gitu. Sering melok pengajian gitu kan. Nek kok metune dadine enggak bagus gitu kan. Jangan-jangan hatinya belum ditata, hatinya belum diperbaiki tadi. Ya. Maka orang yang tenggelam dengan dunia digambarkan tadi seperti itu, seperti orang yang tidak menyiapkan hatinya, ya kan? Atau orang yang merusak hatinya, sehingga kalau dah ditanam tanaman iman, ditanam tanaman ilmu, nggak tumbuh, atau kalau tumbuh itu jelek hasilnya, dan buahnya juga nggak bagus. Dan besok itu yang dia akan tuai di akhirat. Tapi kalau orang itu, ya kan, mempersiapkan hatinya dengan baik, ya kan, membersihkan hatinya, ya kan, menyucikan hatinya, dihilangkan itu kotoran-kotoran, maka kalau nanti ditanami tanaman iman, tanaman ilmu, akan bisa tumbuh dengan baik, dan besok di akhirat itu yang akan dia tuainya. Ya, jadi korelasinya di situ. Ya, korelasinya di situ. Kemudian dikatakan di sini, faqulu man talaba ardhan thayyiban wa alqa fiha badran, maka siapa saja yang menyiapkan ya tanahnya itu dengan baik, wa alqa fiha badran, kemudian menanamkan di atasnya itu benih yang baik pula, ghaira ufnin wala masusin, yang tidak di situ bercampur jamur ataupun racun. Tsumma amaddahu bima yahtaju ilaihi fi awqatihi, kemudian dia sabar menunggunya hingga waktunya. Tsumma naqas syauka wal khasisa, kemudian dia juga menghilangkan rumput-rumputannya, dia hilangkan ilalangnya. Wa qulu ma yamna'u nabatul badrati aw yufsidu, dan segala hal yang bisa mencegah tumbuhnya benih itu atau merusaknya dia hilangkan. Tsumma jalasa muntaziran min fadlillah, kemudian dia duduk ya dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, ya, wa dafa as-sawa'iqa wal awqat wal afatul mufsidah, dia juga sambil menghindarkan diri dari segala hal yang dapat merusak. Ya, jadi bukan hanya menghilangkan potensi-potensi yang bisa merusak tanamannya saja, tapi juga dia sendiri mencegah dirinya dari merusak. Ila ayati mazar'a wa yablughu ghayatah, melainkan pasti tumbuhannya itu akan tumbuh dengan baik dan dia akan memanennya besok di akhirat. Sama seperti hidup kita. Sama seperti hidup kita. Kalau kita memang betul-betul mengharap tuaian yang baik di akhirat, ya kan, maka segala hal yang dapat merusak hati kita pasti kita hindarkan. Baik itu yang melalui mata kita, yang melalui telinga kita, yang melalui tangan dan kaki kita, yang melalui mulut kita dari apa yang kita makan, pasti kita akan berhati-hati. Dan kita hanya mencukupkan dengan yang baik-baik saja. Karena yang baik-baik itu nanti ketika masuk ke hati kita juga hasilnya akan baik. Sedang yang buruk-buruk itu masuk ke hati kita akan merusak hati kita, sehingga tumbuhannya juga menjadi tumbuhan yang buruk. Kalau toh pun berbuah, buahnya juga pasti menjadi buah yang buruk. Kalau buahnya buruk, pasti nanti yang dipetik itu ya buah buruk itu. Ya kan? Buahnya itu bisa dilihat dari mana? Dari ucapannya, dari perbuatannya, ya kan? Dari tindakannya. Karena tindakannya, ucapannya buruk, nanti dipanen di akhirat juga hasilnya buruk. Nah, ini pentingnya ada di situ. Poinnya ada di situ ya, poinnya. Ya, jadi bukan hanya menjaga apa yang masuk pada dirinya, apa yang masuk ke hatinya, tapi juga mengekang dirinya tidak melakukan sesuatu yang merusak hatinya. Ya, sehingga yang masuk baik, yang keluar pun dipastikan juga yang baik, ya. Jangan sampai yang masuk baik, yang keluar kotor. Ya kan?
Nah, ini juga diperhatikan karenanya qala ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Wallahu ghafurur rahim. Ketahuilah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi orang beriman, orang hijrah, orang jihad itu sebenarnya yang dia tuju, yang dia inginkan adalah rahmatnya Allah. Itu kan, yarjuna rahmatallah, mereka berharap rahmatnya Allah. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Katakan pada mereka Muhammad, kalau toh pun kalian merasakan sakit ketika berperang, ya kan, karena terluka, karena mungkin sayatan pedang atau karena tusukan tombak. Qul in kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ketahuilah wahai kaum mukminin, orang-orang kafir itu juga merasakan sakit sebagaimana yang kalian rasakan. Nek kue kena pedang, kono yo kena pedang. Nek kue ketujes napa niku? Tombak, mereka juga ketusuk tombak. Lorone podo. Tapi watarjuna minallah ma la yarjun. Kalian berharap kepada Allah yang itu tidak diharapkan mereka. Mereka nggak punya harapan kepada Allah. Harapannya mereka berperang untuk dunia. Ya kan? Mereka bersakit-sakit, bersusah payah itu untuk semata-mata dunia. Sedang kalian bersakit-sakit, bersusah payah itu untuk harapan yang hakiki, yaitu apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Nah, poinnya di sini. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai kalimat penutup, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Ya, nasihat terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man khafa, barang siapa yang merasa takut, barang siapa yang merasa takut adlaja." Adlaja itu apa, Pak? Adlaja itu gage-gage. Nek ibarat wong mlaku itu mlakune saya cepet. Ya, Pak ya, ndang budal. Itu nek wong wedi tenanan. Kalau memang Anda itu mengatakan takut dengan neraka, kalau Anda mengatakan takut dengan kemurkaan Allah atau kemarahan Allah, bersegeralah lakukan apa yang diperintahkan Allah. Jangan menunda-nunda. Krungu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera datangi panggilan Allah. Ada orang kelaparan, ada orang minta-minta, Anda punya kemampuan, kasih. Jangan nunggu. Ya kan? Kalau benar-benar Anda itu takut, mestinya Anda itu bersegera, tidak menunda-nunda. Adlaja, waman adlaja balagol manzila. Maka barang siapa yang bergegas, maka dia akan cepat sampai rumah. Rumah kita apa, Bu? Rumah kita apa, Bu? Di mana, Bu? Di surga. Ya, rumah kita di surga. Ini cuma tempat singgah aja. Ya, yang asli di surga. Ya kan? Waman adlaja balagol manzila. Terus kemudian beliau menambahkan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah wahai kaum mukminin, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangannya Allah itu adalah surga. Surga. Tukune nganggo apa, Bu? Hah? Nganggo duit. Belinya pakai apa? Ya, di surat At-Taubah itu.
Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin itu jiwanya dan hartanya. Dengan apa? Jiwanya dan hartanya. Jadi orang guru penting urun bondo tok itu kan, pembangunan urun, itu kan, bangun masjid urun, santunan anak yatim urun, napa melih Pak, bangun dalan urun, konsolat orang budal, lah dalah. Padahal Allah membeli jiwanya, raganya dibeli Allah, ya kan? Jadi ojo kurbondone tok, jiwanya dan hartanya. Jangan hartanya tok, jiwanya juga, ya kan? Maka kita ini hakikatnya apa ya? Menjual diri, menjual diri kita kepada Allah. Payu ora itu kan, modelmu seperti itu kan, begitu ya. Model kita kayak begini ini pelaku enggak itu kan? Ya kan? Ya kan? Kita ini berlomba-lomba memantaskan diri di hadapan Allah, bukan memantaskan diri di hadapan manusia. Orang entek Bu. Memantaskan diri di hadapan manusia itu enggak ada habisnya. Ya kan? Dandan paling yang memuji itu cuma berapa? Tapi yang hakiki itu adalah pujian dari Allah, itu yang kita inginkan. Dan kita merasa, ya Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk yang pantas Engkau berikan hafalan Al-Quran. Mudah-mudahan saya ini yang pantas Engkau pilihkan menjadi pemimpin di antara orang-orang beriman. Ya Allah, jadikanlah anak cucu saya nanti mereka adalah orang-orang yang Engkau pilih di antara mereka-mereka yang beriman. Itu loh Pak Bu. Jadi kita berlomba ini memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan Allah mau gunakan diri kita. Maka ada seorang sahabat yang tiba-tiba berdoa, Allahumma istamilni ya Rabb, istamilni ya Rabb, istamilni ya Rabb. Umar bin Khattab bingung, kowe ndonga kok, ya Allah pakailah aku, ya Allah pakailah aku, ya Allah pakailah aku. Maksudmu piye? Ndonga kok ya Allah pakailah aku. Ya kan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan man aradallahu bihi khairan ista'malahu. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan sahabat ini? Ya kan? Padahal yang negur mau presiden. Sahabat ini mengatakan, bukankah Rasulullah pernah mengatakan siapa yang Allah kehendaki dirinya menjadi orang yang baik di sisi Allah, cirinya adalah istakmalah, Allah pakai dirinya. Nah, sekarang baru khawatir kita kan. Kita ini termasuk yang dipakai Allah atau yang dicekeker? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, jangan sampai kita termasuk yang ya dihiraukan ya. Mudah-mudahan kita semuanya, anak cucu kita yang dipakai Allah ya untuk membela agamanya Allah. Mudah-mudahan insya Allah, ya kan. Baru Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, ya Umar, ketahuilah semua orang lebih pintar darimu. Ya, semua orang ini adalah sahabat Rasulullah semuanya lebih pintar darimu. Sampai Umar itu mengakui, saya nggak ngerti itu. Ternyata memang doa itu diperbolehkan. Ya Allah, pakailah saya ya Allah, pakailah saya ya Allah, pakailah saya untuk membela agamamu, pakailah saya untuk membela agamamu, ya kan, pakailah anak saya membela agamamu, ya kan, ya, karena orang yang dipakai Allah mudah-mudahan dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya juga mengenai sekali nomor itu yang sampai menerapkan kajian pada materi ini tentang harapan. Memang harapan ini yang akan memotivasi kita, menyemangati kita dalam menjalani hidup ini. Optimis, penuh hopeful, harapan jangan pesimis. Maka monggo kita luruskan niat kita untuk menjalani hidup ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan silahkan sholat isya dan monggo nanti bisa menikmati sahabat. Monggo kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sahabat